وببركات علومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Silakan dibuka kitabnya yang telah di bawah, mendapatkan keberkahan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah ala barakatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Melanjutkan mudzakarah kita terkait dengan ayat yang ke 1, 2, 3, lalu kemudian menyebutkan tentang tanda-tanda muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan pada ayat berikutnya siapakah orang-orang yang muttaqin itu. Pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu diantaranya adalah orang-orang yang beriman, yakin, percaya terhadap al-ghaib, hal-hal yang gaib, yang tidak tampak di mata, yang tidak dapat diraba. Dulu ada seorang filosof namanya John Dalton. Dia seorang empirisme. Kalau yang tidak teraba, yang tidak jelas,
yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dikalkulasi secara lahiriah, secara zahiriah, maka dia dianggap tidak ada. Maka Allah tidak dipercayainya, Tuhan tidak dipercayainya, karena secara empiris tidak dapat ditemukan. Karena itu orang-orang itu tidak disebut dengan beriman. Orang-orang kafir menentang perintah Allah, karena Allah mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Maka kalau ada hal-hal yang gaib berada dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, di alam semesta, yang tidak tampak di mata kita, yang tidak dapat diraba dengan panca indera, maka kita percayainya itu ada dan bagian dari sesuatu yang terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti adanya informasi yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang an-nar wal jannah. Apakah kita bisa lihat nar, neraka? Tidak. Al-jannah juga tidak. Tapi Al-Quran menginformasikannya. Percayalah bahwa ada surga dan neraka. Maka orang-orang yang beriman adalah merupakan orang-orang yang bertakwa, karena dia mengimani, mempercayai sesuatu yang telah diinformasikan oleh Al-Quran. Ayyusaddiquna, memantapkan kepercayaannya dengan seyakin-yakinnya. Disebut Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau katakan, ma qalahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atasaddaqu bihi. Saya apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya dan meyakininya. Maka sebelum orang-orang lain percaya, para sahabat-sahabat lain percaya tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, beliau katakan atasaddaq. Maka digelarilah beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bima ghaba anhu minal annati wan nar, sesuatu yang gaib, yang tidak tampak di mata. Minal jinnati wan nar, minal jannah, minal junnah, minal jinnah. Ada yang dibaca jannah, jinnah, junnah. Nah, ini macam-macam bacaannya, tapi artinya juga beda-beda. Maka yang betul dibaca dalam hal ini adalah bukan minal jinnah, tapi minal jannah. Dalam surat An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati, bukan jannati. Kalau di sini minal jannati wan nar. Nah, kebandingan atau biasanya bergandengan kalimat ini antara nar dan jannah, bukan baca jinnah. Ada lagi dibaca junnah, junnah. Dalam khutbah nikah, nah itu sering Al-Fakir baca ya, bahwa an-nikahu junnatun. Nikah itu adalah junnah, junnatul awliya wa syi'arul atqiya. Qulu jami'an astaghfirullah, ya tuh ya. Kalau kita membaca khutbah nikah, bacanya junnah, junnatul atqiya. Apa artinya? Orang yang bertakwa itu harus menikah. Karena itulah tamengnya, karena itulah pelindungnya, karena itulah penjaganya dari syahwat-syahwat yang kemudian mengajaknya kepada kemungkaran. Maka orang bertakwa, dia hukumnya wajib menikah, bukan lagi sunnah, bukan lagi sunnah. Karena hukumnya awalnya menikah itu adalah sunnah. An-nikahu sunnati, kata Nabi kan begitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau orang enggak mau menikah bukan umatku, kata Nabi. Maka kalau mau ikuti jejak Nabi segera menikah, begitu. Tapi bagi orang-orang yang aulia, junnatul atqiya, dia menjadi sesuatu keniscayaan yang mesti dia lakukan. Maka wajib baginya untuk menikah. Subhanallah. Nah ini yusaddiquna an minal jannati wan nar, dari surga dan neraka. Yang diinformasikan tentang hal gaib itulah tentang jannah wan nar. Ada orang yang tidak percaya, banyak ya, banyak orang yang tidak percaya dengan jannah dan nar. Wassirat, tentang adanya siratal mustaqim,
yang setiap saat kita baca dalam waktu sholat wajib kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wal mizan. Mizan. Nanti di alam mahsyar ada mizan. Mizan timbangan. Yaumul hisab. Nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qadama abdin. Kita tidak bisa bergerak menuju tempat al-jannah. Begitu juga an-nar. Sebelum apa? Sebelum diketahui min aina yunfiq maluhu, min aina iktasaba ilmu, min aina anfaqa maluhu, dari mana dia dapat harta, kemudian diapain tuh hartanya, dibelanjain kemana, ditanya semuanya. Jadi nanti beban kita yang orang kaya raya itu makin banyak pertanyaannya, makin lama hisabnya, makin lama dia mengantrinya. Kayak kita orang belanja di mall, kalau belanjaannya 2 kerat, 3 kerat, 4 kerat, keranjangnya sampai 5 berbaris, kira-kira ngantrinya lama nggak? Lama banget, diteliti satu persatu barcode-nya. Masya Allah, berjam-jam. Coba yang belanjanya cuma biskuit 1 doang, langsung keluar karena dia nggak punya pulus. Kalau punya pulus, oh belanjanya banyak nih. Ya, tuh ibarat gambaran orang dihisab kayak begitu. Masya Allah. Saking banyaknya harta kita, enggak habis-habis tuh hisabnya. Sedangkan di sana kelipatan hari itu 1 hari berbanding 1000 tahun lipatannya dengan alam akhirat. Allahu Akbar. 1 hari nunggunya 1000 tahun ya akhi. Kayak apa itu? Allahu Akbar. Maka kalau kita sekarang umurnya baru sekian ribu, ya baru 1 hari dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka al-mizan adalah merupakan bagian dari ketentuan hamba-hamba Allah. Dia akan berat timbangannya kemana? Apakah akan timbangannya berat ke kanan, apakah ke kiri? Itulah mizan. Ya. Dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang menjawabnya bukan lagi mulut kita. Yang menjawabnya adalah tangan kita. Yang menyaksikannya adalah kaki kita. Coba, kita ini punya mulut sekarang nih, pandai bicara di dunia ini, pandai untuk bersilat lidah. Di sana orang sudah makhtum, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu kami kunci mati mulut mereka, semuanya, nggak ada yang bisa bicara. Jadi membisu kita di alam mahsyar. Nakhtimu ala afwahim. Jadi yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara adalah tangan. Tangan ini bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim. Lalu kemudian yang menyaksikannya. Maka kita dalam sesuatu perkara harus ada saksi agar menjadi kepastian hukum bahwa yang dibicarakannya adalah benar. Harus ada saksinya. Siapa saksinya? Saya, kata kaki. Wa tashhadu arjuluhum. Saksinya saya. Kakinya keduanya itu menjadi sah. Bima kanu yaksibun, yang telah mereka kasab, kerjakan, usahakan, beramal, amal baik, amal jelek, amal apa saja, semua dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ba'ats, hari kebangkitan. Di alam kubur nanti dibangkitkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang mengeluarkan kita itu bumi, ya. Wa akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan athqalaha, yang dikandungnya, semua yang tertanam di bumi dikeluarin sama bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malah. Manusia pada ngomong, ini ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Pakai namanya ahwalul akhirah. Qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu diceritakan tentang kabar kejadian al-zilzal yaumul qiyamah. Namanya al-ba'ats, ya, wal hisab. Baru nanti kemudian ada hisab. Jadi duduk kita, mata kita, pendengaran kita, gerak langkah kita, kolbu kita, di hadapan Allah ada hisab. Jangan khawatir, duduk kita ini ada hisab, ada catatan amal di sisi Allah.
orang-orang yang dikasih mata, telinga, mulut dan seterusnya, itu semuanya ada catatannya di hadapan Allah, hisab di hadapan Allah. Wa ghairi dzalik, dan semua perkara-perkara yang ada pada kehidupan dunia ini semuanya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila al-muradu bil ghaib al-qalb. Ada satu pendapat ulama yang dimaksud dengan al-ghaib adalah al-qalb, hati. Maknanya hati. Hati ini sesuatu yang terselubung, nggak bisa kita mendalami kedalaman hati seseorang. Peci boleh putih, koko boleh sama putih, ya, rambut boleh sama hitam, tapi hati belum tentu sama putih, belum tentu sama putih. Nah itu qalb, karena qalb adanya di dalam kedalaman jiwa. Nah itu yang disebut dengan sesuatu yang ghaib. Maka qalbu terkadang menjadi orang-orang yang bisa tampilannya sama tapi hakikatnya beda. Nah nanti kita ketemu siapa orang yang tampilannya sama tapi hatinya beda. Al-munafiqun. Nah hati-hati orang al-munafiqun. Wa ghairu dzalik wa qila al-murad bil qalb, ya. Al-ghaib itu namanya al-ghaib al-qalb, wal makna pengertiannya yu'minuna biqulubihim, mereka meyakini hati mereka, la kalladzina yaquluna bi afwahihim, bukan seperti mereka orang-orang yang mengucapkan dengan afwahihim, mulut-mulut mereka, laisa fi qulubihim, tapi hatinya tidak seperti yang diucapkan oleh mulutnya. Nah itu orang-orang munafik. Oh berkoar-koar dia, ayo kurban. Orang pada kurban semuanya, yang ngomong kagak kurban. Munafik namanya. Ayo. Bisa aja dia. Apa namanya? Calo. Namanya kenek. Gandul. Dia masih digandul aja. Ya, Allah, calo bener ya. Nah itu namanya mereka yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim wa yuqimunas shalah. Yang kedua, cirinya orang bertakwa itu adalah yuqimunas shalah, selalu yutimmunas salatal khams, menyempurnakan amalia salat 5 waktu. Nah ini kalau mendirikan saja kita semua mungkin sanggup mendirikannya, menjalankannya, ya. Karena kita ada ancaman yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan. Takut kita kalau nggak sholat, begitu ya. Tapi yutimmunas shalah apa belum? Nah, ini perkaranya. Karena yuqimunas shalah dengan yutimmunas shalah beda. Beda mutu, beda kualitas, beda kuantitas. Mungkin banyak kita kerjain salat ibadah, tapi belum tentu bermutu. Betul gak? Nah ini perkara mutimmunas shalah, menyempurnakan ibadah salat. Bagaimana salat kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih bermutu. Karena salat kita terkadang masih banyak terkait dengan ingatan duniawi daripada ingatan terhadap silaturrabbi, terhadap hubungannya dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih banyak silatud dunya daripada silaturrabb. Kita lebih banyak ingat dunia pada salat, pada saat salat. Justru kita ingat sesuatu duniawi pada saat salat. Aneh memang kita itu, ya. Udah dikasih porsinya ingat duniawi dalam soal pekerjaan, masyita. Ayo ente hidup cari sebanyak-banyaknya, hidup semaunya ente, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Fa innaka mayyitun, karena ente sebentar lagi juga bakal mati. Maka saat kita sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk silaturrahim, nyambung dengan Tuhan. Akhirnya sholat ingat dunia, bukan silaturrahim tapi silatud dunya. Mengakui enggak? Kira-kira pantas enggak sholat kita menjadi tameng dari neraka? Ya Allah. Maka Nabi pagi-pagi berkata bahwa amal ibadah itu tidak menjamin kita sebagai bagian dari tiket masuk surga. Betul?
Karena memang nggak pantas tiket nilai kita itu. Sholat kita kurang pantas di sisi Allah. Baru sekedar iqamatis sholat, bukan itmamus sholat. Belum sempurna kita sholat. Jangan sempurna kita khusyuk saja belum sampai. Nah itulah maka kenapa para ulama terus menggenjot umat manusia untuk terus ta'lim sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita mengakhiri kehidupan dunia ini barulah selesai. Maka ujungnya ta'lim tidak ada, ujungnya adalah kematian. Jadi kalau ada orang ta'lim, udah selesai ta'limnya, udah Ustaz, salah. Ta'lim itu belum selesai ta'lim. Kapan batasnya? Hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kita ta'lim itu bukan seminggu sekali, setiap saat, setiap detik kita ta'lim. Gak pernah berhenti ta'lim. Belajar. Kenapa di dalam sekian banyak turas al-islami itu mengajarkan tentang masalah sholat. Karena sholat itu ternyata adalah fi'lun, pekerjaan yang amat thiqal, berat sekali. Ya, Al-Quran sudah menyebutkannya bahwa sholat adalah perbuatan yang sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, konsentrasi sama sholat. Giliran kita ngitung duit, khusyuk gak? Khusyuk banget. Khusyuk banget. Iya, khusyuk banget. Luar biasa. Sampai dicolek aja kagak berasa. Masya Allah, luar biasa. Nah ini, maka latihlah kolbu kita dengan itmamus salat, menyempurnakan salat, utamanya yang 5 al-khams bisyurut. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita tahu syarat sahnya salat, kita tahu syarat-syarat wajibnya salat, kita tahu syarat-syarat yang wajib dan sahnya kita dalam salat, wal arkan, dan kita tahu rukun-rukun salat. Kita tahu rukun-rukun salat, kita tahu hayat, gerakan-gerakan sunnah hayat, gerakan-gerakan sunnah ab'ad. Kita tahu itu semuanya fasal-fasal tentang salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri yang ketiga, orang muttaqin itu mau berinfak. Sebagian dari rezekinya diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini ada seruan berkurban, itu adalah infak bagi orang yang muttaqin. Ustaz, tahun lalu saya udah berkurban. Memang kurban itu adalah amaliyah tahunan. Mau amaliyah harian? Ada sholat. Amaliyah mingguan? Ada sholat Jumat. Amaliyah bulanan? Ada saum ayyamul bayd. Ada amalan-amalan harian, pekanan, apa lagi? Bulanan, tahunan. Nah ini sekarang kita sempatnya, alhamdulillah, dihadirkan pada tahun 2023. Maka man kana lahu sa'atun walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi begitu. Di tahun ini kamu dikasih sama Allah rezeki panjang umur, kontrakan semua laku, alhamdulillah, rezeki ngalir, alhamdulillah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ambil sebagiannya. Siapa yang menghalangi? Kekikiran. Siapa yang mendatangkan kekikiran? Asyaitanu ya'idukumul faqra, yang menjanjikan kefakiran syaitan, yang nakut-nakutin dia. Ntar kalau dicomot 3.400.000 kurang dong Ustaz. Itu siapa yang berkata? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan yang ngatain itu. Dan dulu ada ceritanya. Sanggup tidak? Enggak sanggup dia melawan setan. Enggak sanggup dia melawan setan. Maka belajar dari ketidaksanggupan itu kita ambil hikmah. Dulu kita pernah ada sejarah bahwa perlawanan kita sama syaitan kalah.
Maka sekarang menjadi pelajaran. Dari mana setan datang? Dari mana-mana datang. Dari atas, dari bawah, dari samping kanan, dari samping kiri, semua datang. Masya Allah. Yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ay mimma a'tainahum. Sebenarnya itu yang ngasih Allah. Sebenarnya yang memberi kelancaran adalah Allah. Mimma a'tainahum. Apa yang diberi oleh Allah? Minal amwal. Kekayaan, harta, kemudahan, dan seluruhnya. Yang memberikan adalah a'taina, kata Allah. Aku yang memberi. Inna a'tainakal, saya Muhammad yang memberimu al-kautsar, harta yang banyak, berlimpah, kemudahan, kebesaran, martabat yang tinggi. Inna a'taina, yakinlah bahwa saya yang memberimu wahai Muhammad. Inna a'tainakal, apa yang saya suruh kepadamu, fasalli, maka jadikanlah amalia ibadahmu salli denganku, beribadah, silah, menyambung denganmu. Jadi kalau amalan salat, amalan ibadah apapun harus silah dengan Allah, harus diniatkan lillah wa fillah, jangan karena yang lain. Kalau kita sudah beramal lillah wa fillah, itu tujuannya Allah memberikan al-kautsar, nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Fasalli li rabbika, ujungnya wanhar. Setelah kita melaksanakan ibadah salat, berkomunikasi dengan Allah, niat karena Allah, maka wanhar. Coba kita eksplor amaliyah kita dengan berkorban. Berkorban itu memang butuh niat yang kuat, ya. Butuh niat yang kuat, niat yang besar. Ya, insya Allah dengan berkorban Allah akan gantikan pahalanya yang berlipat ganda. Wa yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala, dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak meninggalkan untuk beramal sedekah dengan mengharap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Wa huwa Abu Bakrin As-Siddiq wa ashabuh. Contohnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu jangan diragukan kekayaannya. Beliau adalah orang yang kaya raya. Dari zaman Quraisy, ya, beliau adalah orang dari keturunan yang kaya raya. Tapi hartanya diinfakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ujungnya manis harum di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Inilah contoh-contoh para sahabat yang amaliyah ibadahnya lillah wa li ta'atillah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah selain beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak apa yang telah dikaruniakan kepadanya berupa rezeki, kekayaan, harta dan sebagainya. Lalu kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mereka percaya kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, minal Qur'an. Al-Quran kita harus percaya karena bagian dari rukun iman. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu syarat muttaqin adalah beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, percaya juga kepada sebelum ayat Al-Quran ini diturunkan ada kitab-kitab Al-Quran atau kalamullah yang lain yang disebut dengan suhuf kepada para anbiya. Ala sairil anbiya minat Taurat, contohnya adalah kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil kepada Nabi Isa, waz Zabur kepada Nabi Daud, at-Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, wa ghairiha, dan suhuf lain kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, semua diberikan suhuf. Mereka diberikan ajaran tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Min sairil kutubis sabiqah alal Quran, seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab yang mendahului Al-Quran yang disebut dengan kitab tadi, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf lainnya. Suhufi Ibrahim wa Musa, gitu ya, ada disebutkan dalam surat apa? Al-A'la. Ya, kita ingatnya sabbihis al-a'la ujungnya. Al-a'la. Kemudian berikutnya adalah wabil akhirati hum yuqinun.
tentang alam akhirat mereka yakin akan terjadi dan adanya serta keberadaannya. Wa hum yusaddiquna bima fil akhirah, mereka yakin dengan apa yang ada pada alam akhirat. Apa yang ada pada alam akhirat? Minal ba'ats, hari dibangkitkannya orang dari alam kubur. Lalu kemudian ba'dal maut, setelah mereka kematiannya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hisab, setelah dibangkitkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya alam mahsyar. Wa na'imal jannah, mereka akan memperoleh kenikmatan surga. Siapa contoh dari sahabat-sahabat yang gemar berinfak ini? Di antaranya adalah wa huwa Abdullah bin Salam wa ashab. Sahabat Rasulullah yang kaya raya ini pernah satu ketika membeli kurma, ya, membeli kurma yang tidak laku dari negeri jiran San'a. Ini kurma busuk. Kasihan para petani-petani di sana, orang-orang muslim. Zaman paceklik, kurmanya nggak laku. Lalu siapa yang menghidupi mereka dari hasil kebunnya untuk harapan hidup dan kelanjutan mereka? Akhirnya apa? Ini Abdullah bin Salam dengar, apa benar di San'a telah terjadi panen raya lalu kemudian tidak ada yang mau membeli hasilnya? Ternyata benar, terkonfirmasi berita ini. Lalu apa yang terjadi? Abdullah bin Salam memborong semua kurma-kurma itu, dibawanya ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Maka ditimbunlah itu kurma-kurma di tempatnya, yang mau ambil silahkan. Karena saking banyaknya itu kurma melimpah, maka kemudian lama-lama itu membusuk. Terjadilah sebuah wabah di satu negeri jiran di tangganya. Ternyata obatnya adalah kurma busuk. Allahu Akbar. Coba Allah kasih berlipat ganda dari keikhlasan Abdullah bin Salam. Itu kurma yang tadinya belinya standar, sekarang belinya di luar standar terjual. Semua yang busuk-busuk diambil untuk pengobatan orang yang kena penyakit itu. Subhanallah. Bayangkan rahasia Allah, rahasia besarnya. Nah, ini adalah cerita-cerita yang telah terjadi di masa para sahabat dan khulafaur rasyidin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yusaddiquna bima fil akhirah minal ba'ats ba'dal maut wal hisab wa na'imal jannah wa huwa Abdullah bin Salam wa ashabu. Ulaika ahlu hadhihi as-suffah ala hudan aramatan nuzila min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ahlus suffah. Nah, ini dalam sejarah Rasulullah saat pasca beliau berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, itu orang-orang sahabatnya mereka menahan kewaraan mereka, kezuhudan mereka, sehingga mereka sanggup tinggalnya di pinggir-pinggir Masjidin Nabawi. Coba tidurnya di situ, segala sesuatunya di situ dengan apa adanya. Ahlus suffah menjaga diri bersih, hati bersih, sehingga setiap awal waktunya, setiap saatnya berada di masjid dan kolbunya menjadi kolbu masjid. Masya Allah. Hari ini kalau orang ada di masjid disebutnya apa itu? Itu dia dianggapnya bukan pekerjaan yang mulia ya. Padahal itu pekerjaan mulia. Itu yang namanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah jadi marbot. Pernah jadi marbot. Marbotnya Baitullah Al-Haram. Iya kan? Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita mau jadi marbot masjid, wah cakep itu ya. Tiap harinya jadi ahlus suffah itu ya, orang yang selalu membersihkan dirinya, qalbunya untuk Allah Subhanahu wa taala, ahlus suffah. Nah, inilah para sahabat-sahabat mulia. Mereka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena mereka ala hudan, selalu konsisten terhadap hidayah yang diberikan oleh Allah pada mereka, sehingga menjadi karomah, menjadi mulia. Mereka diangkat derajatnya, kemuliaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzzila mir rabbihim, itu semata-mata diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun,
dan mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Keberuntungan itu adalah keberuntungan yang hakiki yang dimaksud, bukan keberuntungan nisbi. Kita ini banyaknya keberuntungan nisbi yang digapai karena kita mengejarnya kerjaan duniawi, karena kita lebih mengutamakan, memprioritaskan urusan duniawi. Karena itu kita mencari sesuatu yang nisbi, bukan yang hakiki. Padahal yang hakiki kita tahu, informasinya ada pada rukun iman kita dalam Al-Quran, tapi kita mengabaikannya. Kenapa demikian? Karena kita belum menjadi ahlus suffah, belum menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Kita masih banyak dzunub, masih banyak kotoran, masih banyak dosa-dosa yang ada pada hati kita, sehingga menyelimuti cahaya Allah, hidayah Allah dalam diri kita, dan kita tidak al-muflihun. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang khasirun, ay an-najun, orang-orang yang bahagia itu, yang meraih kegembiraan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah an-najuna minas sukhti wal azab, mereka yang telah bebas dari murka Allah dan azab Allah. Itu yang hakiki. Kalau kita hari ini di dunia merasa sulit, merasa berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, itu sesungguhnya kebahagiaan hakiki orang-orang beriman. Itu sesungguhnya kebahagiaan hakiki orang-orang yang beriman. Minas sukhti wal azab wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah orang-orang yang muflihun. Tandanya orang-orang yang muttaqin adalah mereka yakin dengan informasi yang gaib yang diinformasikan Al-Quran. Mereka selalu konsisten mendirikan salat, mereka beriman dengan Al-Quran dan Al-Quran atau suhuf-suhuf, ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu kemudian mereka menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka orang-orang kafir adalah sawa'un 'alaihim, bagi mereka sama saja. Anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan wahai Muhammad kepada mereka? Am lam tunzirhum, apalagi tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka la yu'minun, tidak akan percaya, tidak akan beriman, tidak akan kembali ke jalan Allah. Karena alladzina kafaru fi ilmillah, karena orang-orang kafir yang tercover qalbunya di sisi Allah, di ilmu Allah, di ilmil ghaibnya Allah, itu mutasawin ladaihim, sama saja buat mereka itu. Ladaihim indaruka iyyahum bil Qur'an wa adamuhu la yuridun. Baik kamu indar mereka, baik kamu peringatkan mereka dengan Al-Quran, apalagi adamuhu, tidak diperingatkan kepada mereka, la yuriduna ayyuminu, mereka tidak mau beriman kepada bima ji'ta bihi, dengan apa yang kau bawa dari risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tatma, maka jangan kamu banyak berharap. Tatma itu banyak berharap. Kalau bahasa jeleknya rakus. Toma itu rakus. Ente jangan tomak dong, ya. Nah itu, tomak itu bahasa Indonesianya rakus. Jangan banyak berharap. Kata Allah, wahai asyrafal khalqi. Asyrafal khalqi artinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat julukan asyrafal khalq, ciptaan Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, jangan banyak berharap mereka beriman. Jangan banyak berharap. Tsumma dzakarallah sababa tarkihimul iman. Kemudian Allah mengingatkan sebab mereka tidak mau beriman kepada Allah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka, menggembok mereka hatinya, ya. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Ayat taba'allahu ala qulubihim, mereka telah disestempel, telah dilegalisir oleh Allah Subhanahu wa taala.
Menjadi orang apa? Menjadi orang-orang yang qulub, hatinya, sam, pendengarannya tidak bermanfaat, tidak mau mendengar apa yang telah difirmankan oleh Muhammad. Ala qulubi fala yadkhuluha imanun. Maka hati mereka nggak bisa masuk iman di dalam. Iman itu nggak mau masuk. Ibaratnya nasihat pun nggak mau masuk. Ini orang-orang yang kafir itu bukan hanya di zaman dulu, ya. Hari ini pun tergambar banyak orang-orang kafir. Mana orang-orang kafir? Hatinya tidak punya konsentrasi terhadap ayat-ayat Allah, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu mereka. Siapa yang membuat itu? Yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Khatamallah ala qulubi. Jangan sampai khatam setempel ini jatuh ke kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena kita enggan mendengarkan firman-firman Allah. Kemudian fala yantafi'una bima yasma'una. Maka apa yang mereka dengar tidak pernah berharga, tidak pernah menjadi manfaat. Minal haq, yang mereka dengar itu padahal hak, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Kemudian wa wuhida sam'u li wihdatil masmu' wa huwa as-saut. Kenapa di dalam kalimat as-sam itu tunggal? Karena li wihdatil masmu', pendengaran itu fokus biasanya, ya, nggak kemana-mana, ya, yaitu pada suara yang didengarkannya. Maka dijadikanlah kalimatnya bukan asma tapi sam'. Kalau ada suara fokus nggak kemana-mana, nah, maka disebut dengan wihdatul masmu'. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mata mereka tertutup. Ghishawah, ya, ada penutup. Penutup ini artinya pandangannya mah jelas melihat, tapi fungsi matanya tidak berjalan dengan semestinya. Ini karena ada kalimat dalam Al-Quran, orang-orang yang diberikan as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula, mereka enggak pakai itu. Mereka dikasih a'yun wal basar, tapi enggak mau dijadikan pendengarannya sebagaimana mestinya. Maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya Allah, naudzubillah. Kita bukan binatang, kita manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa karrama, ya, karrama bani Adam fil bahri wal bahr. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah di daratan, di lautan, karena kemuliaan manusia. Karena itu kita harus beda pendengarannya, penglihatannya dengan al-an'am. Harus beda. Jadi kalau pendengaran kita sama dengan al-an'am, kita adall, bal hum adall. Kita adalah orang-orang yang sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini peringatan keras bagi mereka orang-orang yang tidak memfungsikan pendengarannya dengan sebaik-baiknya. Walahum adzabun adzim. Nah, ini mubtada'un wa khabarun ay ala a'yunihim ghita'un fi 'indahi ta'ala fala yunsuruna al-haqqa. Dalam kalimat wa ala absarihim ghishawah itu bentuk mubtada khabar, maknanya adalah ala a'yunihim ghita, pada pandangan mereka ada penutup, min 'indillah, yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata kita ini harus selalu ingatkan dengan cara banyak-banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka iqra'ul Qur'an, iqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu adalah obat mata. Obat mata kita. Agar mata kita ini berfungsi dengan baik, iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Banyak-banyak baca Al-Qur'an, meski tayassar, meski sedikit. Coba bayangin tuh,
Enggak harus banyak. Mungkin kalau kita banyak kliang-kliang kan ya. Matanya udah saru-saru gitu ya. Gelisah. Maaf, pantatnya udah panas. Kalau baca Al-Qur'an setengah jam aja udah apa? Aduh, udah panas banget, udah nggak betah gitu. Itu karena apa coba? Karena ridho min indillah. Mata kita jarang dekat dengan Al-Qur'an. Mata kita jauh dari Al-Qur'an. Sehingga bentar-bentar di majelis juga udah panas, nggak betah. Pengennya shadaqallahul azim, alhamdulillah, mana berkatnya, mana kuenya, mana. Pengennya itu karena apa? Ghita ada penutup hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah menyentuh ya nasihat ini kepada kita. Itulah karenanya mereka fala yunsarunal haqqa, tidak mendapatkan bimbingan yang baik-baik. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Walahum adzabun azim. Mereka nanti malah jadi orang-orang yang akan mendapatkan azab yang azim. Naudzubillah. Naudzubillah. Ay syadidun fil akhirah. Mereka akan mendapatkan azab yang syadid fil akhirah, yang sangat keras ya nanti di alam akhirat. Siapa mereka-mereka ini yang khatamallahu ala qulubihim wa hum ru'asaul yahud, pembesar-pembesar orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah, alladzina wasafahumullah bi annahum yaktumunal haqq. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu Nabi Muhammad adalah nabi karena mereka membaca Taurat. Mereka diajari oleh Nabi Musa, mereka adalah beragama Yahudi dan mereka beriman kepada Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, tapi yaktumunal haq, mereka gengsi dengan agama yang mereka duluan ada. Tuh, coba. Jadi ini adalah contoh ya. Mohon maaf, kita jangan pernah mengedepankan gengsi. Nah ini gengsi ini akan celaka buat kita kalau kita gengsinya salah ya. Kalau kita menempatkan gengsi yang salah ini akan salah, petaka buat kita ya gengsi. Oh nih, gengsi ini seperti dialami orang-orang Yahudi dulu ya, karena mereka merasa saya adalah orang yang awal beragama dengan Taurat saya, dengan Musa saya. Akhirnya apa? Mereka gengsi. Dulu kenapa Rasulullah SAW menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis? Oh itu orang Yahudi makin membusungkan dada dia. Selama Rasulullah belum fawalli wajhaka syatral masjidil haram, membusungkan dada dia. Apalagi Rasulullah berpuasa di hari apa? Asyura. Wah, lo ngikutin ajaran Musa kan katanya. Masih ngikutin gua kan? Oh gengsi dia, gengsinya tinggi. Maka Rasulullah berkata kepada Allah, ya Allah, saya menghadapkan wajahku ke langit ini berkali-kali. Allah tahu kapan waktunya yang tepat untuk mengalingkan arah kiblat. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aynama tuwallu wujuhakum syatrah. Maka kemudian saat sholat duhur di Masjid Qiblatain dialihkan 2 rakaat setelahnya menghadap ke arah Baitullah Al-Haram. Itu ada kisahnya. Jadi kalau yang sudah umroh di Masjid Qiblatain ada 2 imam mimbar, yang satu menghadap ke masyrik, yang satu ke maghrib, karena dulunya arahnya menuju ke Baitul Maqdis. Maka dirubahlah pada saat sholat zuhur 2 rakaat setelahnya ditunaikan, dituntaskan mengarah arah kiblatnya ke Baitullah. Nah, ini sejarah yang faktanya hari ini ada dan kita orang-orang yang berumroh melihatnya. Masya Allah. Udah melihat belum kiblatnya? Alhamdulillah. Nah, ini adalah mereka punya sejarah dengan orang-orang Yahud. Alladzina wasahumullah bi annahum yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu tuh, sadar tuh bahwa Nabi Muhammad adalah nabiyuna wa rasuluna. Itu ada. Dulu ada namanya rahim ketika Rasulullah SAW umur 7 tahun bersama
pamannya Abu Talib diajak berniaga ya ke negeri Syam. Apa yang terjadi? Itu rahib, kemudian dia yakin tahu bahwa di kelompok orang-orang yang bersama dengan Abu Talib ini ada anak kecil yang dalam isyarat pengetahuan kitab Tauratnya ada seorang nabi. Tuh, tahu mereka, diinformasikan oleh kitab Taurat. Dan dalam kitab Taurat itu disebut nama Ahmad, nama Muhammad yang akan datang setelah nabi mereka Musa alaihissalam. Mereka tahu, dan ilmunya dari mana? Dari Taurat. Udah ada, tapi mereka yaktumunal haqq. Gengsi tadi. Sedikit lagi. Maka kemudian mereka disebut orang-orang yaktumunal haqq wa hum ya'lamun wa hum Ka'ab bin Ashraf. Di antara orang-orang yang munafik itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Huyai bin Akhtab. Kemudian Jaddi bin Akhtab. Dan mereka disebut sebagai orang-orang musyrik ahli Makkah. Di antaranya adalah Utsbah wa Syaibah, Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Nah, Walid bin Mughirah kemudian pada akhir hayatnya dia menjadi mu'allaf, ya, termasuk Utsbah bin Syaibah itu. Tapi yang Abu Jahal tetap dia enggak menjadi orang yang mu'allaf. Dia tetap dalam kekafirannya, bahkan disematkan di dalam salah satu ayat. Nah, ini ada khilafiyah tentang Abu Jahal. Apakah Abu Lahab? Dalam kitab tafsir Al-Munir itu tidak disebutkan khilafnya, tapi di sini disebutkan Abu Jahal termasuk adalah orang-orang yang mal'una, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi sebagian jumhur ulama, Abu Jahal dan Abu Lahab adalah dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Abu Lahab adalah pamannya baginda Rasulullah SAW yang beda ibu, ya, yang beda ibu. Sedangkan Abu Jahal adalah tokoh besar kaum musyrikin, ya, tokoh besar kaum musyrikin yang menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian terbunuh di medan pertempuran perang Badar. Yang membunuh adalah anaknya Umar bin Khattab, dua anak kecil yang membunuhnya. Subhanallah, dia terbunuh. Lalu pada saat terbunuhnya itu Abu Jahal harap ampunan, tapi tidak diterima. Karena itu turun ayat, kalau sudah nyawa ada di tenggorokan, malam yugharghir. Nah, sebelum nyawa berada di tenggorokan maka masih ada kemungkinan ampunan. Tapi kalau sudah ada di leher, nggak ada lagi ampunan. Nah, itu Abu Jahal kisahnya. Sedangkan Abu Lahab adalah orang yang mendapatkan ampunan setiap hari Senin karena kegembiraannya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bahkan memberi hadiah. Itulah makanya kita punya syariat sunnah. Kalau ada teman kita, saudara kita lahir, kasih hadiah. Dari mana itu nas sunnahnya? Dari Abu Lahab yang memberikan hadiah. Hadiahnya adalah seorang budak, ya, yang dibebaskan dari kekafirannya dia. Nah, itu cerita dari hadiah apabila ada seorang yang melahirkan anak, kita kasih hadiah. Hadiahnya berapa, Ustaz? Wah, hadiahnya luar biasa itu. Kalau membebaskan budak di zaman dahulu ya seharga 7 unta berapa? 7 unta. Kalau sekarang unta satunya sekitar 4 sampai 7 juta. Yang kecil loh. Itu namanya unta laban. Ya. Ada lagi unta yang lebih besar, harganya yang 20 juta.
Nah, ada yang paling mahal lagi, 35 juta satu ekornya. Yang lebih mahal lagi kalau untanya sudah buat perlombaan, namanya mutasabiqah. Oh, itu udah ratusan juta, nggak kebeli. Nah, kalau membebaskan budak jumlahnya 7 ekor unta, yang murah aja deh 20 juta. Berarti 140 juta hadiahnya untuk kegembiraan lahirnya baginda Rasulullah SAW dari orang yang tidak percaya. Coba, yaitu namanya Abu Lahab. Allah. Nanti kalau ada maulid Nabi, hadiahnya buat panitia berapa? Itu Masya Allah, luar biasa. Maka pantaslah bagi Abu Lahab mendapatkan dispensasi ketika Yaumul Itsnin datang dari azab Allah. Luar biasa. Banyak-banyaklah hadiah buat Nabi kita, Nabi Muhammad. Awas nih, ada ajaran di Sumatera Utara namanya MTTII, mengajarkan Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah. Awas nih, hati-hati nih ya. Dr. Abbas, Wasekjen MUI udah memberikan informasi ya terkait dengan ini, dan mohon segera ditangkap oleh polisi karena ini ajaran sesat dan menyesatkan. Nah, ini sedang berlangsung. Kalau kita nggak tekan terus, ini Indonesia bakal jadi apa nggak tahu. Karena apa? Karena ada indikasi pembiaran, apalagi sekarang di masa-masa pemilu, di masa-masa kampanye. Nah, ini repot. Sampai hari ini tempat yang disinyalir sudah sesat dan menyesatkan pun terbiarkan. Di mana itu? Di Indramayu. Nggak bergeming sampai hari ini. Padahal ajarannya sesat dan menyesatkan. Bayangin, masa itu orang berzina dapat dihapus dengan cuma bayar 2 juta. Ini gimana ini? Ini hati-hati ya, zaman sekarang ini udah banyak yang nyeleneh. Jadi kita harus terus taklim, belajar, kita syiarkan bersama-sama, jangan sampai kita terkena paham-paham yang nyeleneh bahkan sesat dan menyesatkan. Di antaranya ini adalah ahlus syirk ya, orang-orang yang syirik. Syirik itu ada 3 macam. Syirik kepada Allah, syirik kepada diri kita, syirik kepada sesama. Yang paling berat ini yang 2 nih. Syirik kepada sesama kita. Kalau kepada Allah, kepada diri kita sekalian bisa bertobat dengan taubatan nasuha, tapi kepada sesama, zalim kepada sesama nggak bisa akan dapat ampunan Allah sebelum kita memohon ampunan kepada sesama kita. Karena itu mohon maaf kepada semuanya kalau kita ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kezaliman di antara kita yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini walaupun sedikit bermanfaat, khususnya bagi al-Bagir dan bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai, kakek dan nenek kita, orang-orang tua kita yang telah membesarkan kita, mengasuh kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan mereka di alam barzah, di alam kuburnya diberikan sinar cahaya yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bi asma'ihim min ghurabaina min ahlina min ansabina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal